Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'anzahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, yang hadir pada pagi subuh ini. Ada Ustaz Haji Herman Jaya, SHGMM, para ulama, para kiai, para guru, tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya saya bisa hadir di sini dalam rangka wa tawassul bil haqq wa tawassul bil haqq di subuh ini karena mengganti Ustaz Kadiansa karena beliau menjemput anaknya ke pondok pesantren. Salam dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita dari alam gelap kita dan sekarang kita berada di alam yang terang. Insyaallah pada masa nanti kita akan mendapat semangat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami hormati, banyak saudara-saudara kita. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat hadir di masjid ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat lagi hadir karena dia telah mendahului kita dan kita doakan yang telah mendahului kita menghadap Allah, diampuni segala dosanya, amin. Diterima amal baiknya, amin. Diampuni segala dosanya, amin. Banyak juga saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir di masjid atau di subuh pagi hari ini karena dia sedang sakit, mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang sakit di rumah, dan kita doakan yang sakit itu Allah angkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-ibu yang kami hormati, kalau ada hadir di sini ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan jangan-jangan yang biasa subuh juga di sini mungkin lama dulu kita aja ya. Kita sedang berada di bulan Syaban, Bu. Maka Haji Manjaya lagi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan pertemukanlah kami dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu doa keinginan kita untuk memang luar biasa berdoa kepada Allah itu yang baginda itu. Sampaikan, pertemukan kami di bulan Ramadan. Jadi kita bersyukur kita sudah berada di bulan Syaban dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kegembiraan kita menghadap bulan Ramadan ini apa? Apa yang akan kita hadapi? Apa yang akan kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan ini? Rasulullah sebelumnya sudah tadi yang berdoa tadi. Rasulullah berdoa berkali-kali bulan Rajab, berkali-kali bulan Syaban, dan sampaikan kami bulan Ramadan.
Dan Rasulullah sudah mempersiapkan dengan latihannya, dengan puasanya, ya, dengan bertemunya malam nisfu Sya'bannya. Nah itu, malam nisfu itu berdoa luar biasa Bu. Sampai malam itu Rasulullah ketika dia bersujud, lamun yang sujudnya, lamun tidak bergerak Bu. Kata gerak-gerak sedikit pun. Siti Aisyah tidur di dekat Rasulullah, terbangun Rasulullah lagi sujud. Sujudnya lama diam. Bangun lagi Siti Aisyah masih sujud juga dalam keadaan terdiam. Akhirnya Siti Aisyah bangun, duduk di jenguknya, masih ada nafas pada Rasulullah. Saking kelamaan sujud. Oleh Siti Aisyah diambilnya semacam, jadi kita rotan lah mungkin ya, rotan lah. Dijawil-jawilnya Rasulullah. Ketika Rasulullah dijawil-jawil, Rasulullah menggerak-gerakkan tangannya. Alhamdulillah ya Allah, masih hidup Rasulullah. Tapi masih berhenti. Setelah itu Rasulullah menyelesaikan sujudnya dan kemudian Rasulullah bercerita kepada Siti Aisyah istrinya, ya Rasulullah, Siti Aisyah, aku khawatir, aku kira kau sudah dekat lagi. Oh itu Bu. Apa kata Rasulullah? Ya Siti Aisyah, aku sujud lama tadi. Kau tahu tak malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Aku dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa malam ini segalanya kalau kita doa diampuni dan diangkat segala kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Jadi dosa kita diangkat ke langit, diturunkan rahmat. Itulah kita malam nisfu Sya'ban itu rame-rame baca Yasin. Yasin pertama untuk ini, baca Yasin, sudah baca Yasin berdoa. Lagi baca Yasin lagi, ada doanya lagi. Kemudian baca Yasin lagi, ada doanya lagi. Aku nak 3 kalinya Ustaz, 3 kali lebih bagus. Sekali aja bilang. Yang da itu nak. Yang mada itu nak yang penting. Yang hebat lagi ngomong ke Allah, hati encik, nak apa? Ya, yang ngidak-ngidak itu. Allah Akbar. Kalau kita melakukan kebaikan itu artinya ini. Kalau kita melakukan kebaikan itu pahalanya 1. Ketika itu memang diajarkan Rasulullah melakukan kebaikan yang akan lebih banyak pahalanya. Lebih baik melakukan yang walaupun tidak diajarkan tapi tetap dapat pahala daripada kita tidak melakukan. Nah ini. Kena gawe itu benar kan? Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah salat subuh ya. Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah banyaknya yang perubahan Masjid Al-Hidayah ini. Pertama lalu ini. Selama ini kan di bawah kan. Pakamnya itu cuma main. Ini jeep masuk YouTube di belakang lagi nih. Apa yang kita hadapi di bulan Ramadan ini? Pertama, kita bergembira ria. Kita sekarang sudah di anak ujung-ujungnya bulan Sya'ban ini. Kalau tidak berubah, sekitar tanggal 2 April sudah masuk pada kata perubahan, dan kita dengar baik. Jangan sampai ribut soal puasa ini. Yang nak mulai makan sahur ribut, nak mulai nak lebaran sibuk. Ada berapa tahun yang silam tuh lebaran dah jadi. Allah. Di dusun itulah gelombang yang uang memasak lemang segala macam. Rang-ring telepon ini. Aku tak jadi lemang kasih. Nah, ya. Ayam dan kotor. Ayam dan kotor. Kami dah kata kulkas. Berarti nak makan sekali gitu. Banyak yang kisah-kisah yang aku ingat yang beberapa tahun yang silam itu ketika aku lagi ceramah di radio Pepeja itu ada edisi pertanyaan ada dari dusun, saya cerita dusunnya nelpon, Pak Ustadz saya mau bertanya, kenapa jadwal puasa ini ada yang keliru?
Dia mana? Kami akan menuntut kalau keliru macam ini. Lah sampai buat jadwal tu, ya pokoknya salah jadwalnya. Ada kelebihan 2 menit, ada kekurangan 1 menit. Mana? Kami dirugikan. Maksudnya dirugikan dalam urusan kami nak membuka puasa itu. Jangan follow, jangan cuma ini. Saya nak tuntut menuntut soal urusan mau jadwal yang keliru itu. Sebagai manusia pasti ada hilap, mungkin nak pasnya itu nak. Sekarang jauh sebelum kamu nak menuntut itu, guna nanya. Coba tanya dulu di dusun kamu itu puasa galau tidak? Nah, ini Pak Ustaz. Kalau nak ditanya sedusun itu puasa galau, banyak ada puasa yang nanti macam. Yang tak puasa nak tuntut. Ini sekedar macam semenit, lebih semenit, kurang semenit. Ya yang kurang, ya ditambahi. Yang lebih, ya dikurangi. Nah itu kenapa? Dan jadwal yang bagus. Apa persiapan kita pertama Bu menghadapi Lebaran, menghadapi bersih rumah sebenarnya? Sebelum puasa ini nak dibersih-bersih, nak dirapi-rapi, ya. Mau nak ngecek itu sebelum puasa inilah. Ini kadang kita nyilur rumah bulan puasa, mang rumah bulan puasa, tukangnya panasan, kita puasa, kita nunjuk tukang gula minum, ya Allah. Kita dah nunjuk, kita kesian. Puasa dah mang, dah puasa ya. Kita nunjuk lah. Mana lagi kita? Cara TST gitu, tak tahu sama tahu gitu. Tapi kebanyakan itu, aku pernah ngomong itu dengan nyoa, dia baca Pak Ustaz, pas belum puasa puluh dapat rezeki, nah, puluh gitu. Ada hadiah lebaran kan, baru baca itu masjid dan segala macam. Sebelumnya itu nama kan, itu persiapan. Terutama ibu-ibu, nak beli baju baru, jangan mau nak lebaran. Sebelum puasa pula, mukna, sebelum puasa pula nak dibeli. Ketika tarawih, dipakailah barang-barang itu untuk persiapan. Saking gembira rianya menghadapi bulan Ramadan. Dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang bergembira ria menyambut bulan Ramadan dengan senang hati, maka Allah ampuni dosanya setahun yang lalu. Bahkan ada hadis lagi mengatakan, bukan setahun yang sesudah ini, yang nak ke depan setahun diampuni juga. Lu berdosa lah diampuni. Nah, saking keberhasilan kita. Ladas ya kita ada Ramadan itu. Ada yang bertanya, ada daerah tak ladas? Ada. Yang tak ladas ada banyak. Orang yang sering bermaksiat di jalan Allah, sering datang ke dunia gemerlap, lalu istilah budak ini juga dunia gemerlap. Itu ketika bulan puasa ditutup, marah dia. Kadang-kadang kita yang mencari rezeki juga layar bertahun-tahun, lah setahun ini mencari rezeki mohon maaf buka rumah makan mohon maaf Tapi ketika kadang gelisah perasaannya ketika bulan Ramadan itu karena orang tidak makan siang hari tadi akan sepi penghasilan. Padahal tidak. Bagian sorenya dia dapat banyak orang besar. Perlu bos pandu. Mohon maaf di siang hari kami tutup. Tapi silakan yang mau pesan untuk berbuka dan untuk makan sahur, kami siap melayani. Allah kebal semua itu. Jadi ini kan. Nah yang parahnya Allah Akbar. Tertutup, apa kita tengok di bawahnya kaki yang banyak nian. Banyak nian kaki. Kalau ibu-ibu alasannya banyak niat karena berhalangan. Bapak-bapak itu nanti halangan itu. Jadi ada di YouTube tahun belakang itu tahun kemarin Bu. Jadi rumah makan itu di suatu pinggir sawah. Tidak tahu apa dibuat uang macam mana pionian itu ya. Aku cari film baik. Jadi rumah makan di tengah sawah. Jadi tertutup, rupanya rubuh. Rumah makan ya rubuh.
Apan rubuh banyak niat. Oh ya, pada ada baik ya. Bulan puasa itu. Nah, itu ya. Artinya kerjakan amalia-amalia kita di bulan Ramadan ini dengan memang luar biasa. Ketika bulan Ramadan ini pahalanya, ganjarannya Allah lipat gandakan. Ibarat yang satu jadi 10, yang 10 jadi 100, 100 jadi 1000, itu. Bahkan ada dalil mengatakan dilipat gandakan jadi 750. Banyaknya lipat gandakan. Maka Rasulullah ketika di akhir Ramadan nangis Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Siapa yang menyakiti hatimu? Siapa yang mengganggumu? Kenapa kau bersedih? Kata Rasulullah, aku bersedih karena inilah di akhir Ramadan. Aku takut, kenapa aku sedih dan nangis? Aku takut tidak bertemu lagi di bulan Ramadan akan datang. Karena bulan Ramadan inilah tempat aku banyak mendapat pengampunan dan rahmat dan nikmat. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti masuk surga. Lagi berdoa minta pengampunan kita. Ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa nemanian kau sampai sholat, kaki sampai berbuka? Kata Rasulullah, kau kalau dijanjikan untuk masuk surga, aku bukan urusanku. Aku ini sholat ini, aku bersyukur karena aku sudah dihadirkan ke dunia oleh Allah. Maka jangan ada keraguan dengan Rasulullah. Sedikit pun kita ragu dengan Rasulullah, batal sahabat kita. Namun sahabat ulang lah, disaksi beliau banyak. Wong ini banyak dalam ragu dengan Rasulullah. Sampai ngurus pribadinya, ngakunya begini banyak. Nah itu sudah ragu tuh. Dan ada keluhan tuh nanya-nanya itu. Tidak usah sampai ke sana gitu. Apalagi sampai di jalan ke hijau, kan? Cuman rambutnya, sepanjang aku jambutnya, sepanjang aku rambutnya, boleh baik kan? Jangan tahu. Tapi jangan ragu lah. Yang nak berjambut, ngomong berjambut. Yang tidak, ya sudah, dapat jadi masalah kan? Iya. Sunnah Rasul. Nah, sunnah ini banyak, bukan dalam urusan itu saja. Nah, gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, nah kalau kita nak pengen bertemu dengan Rasul, ya Allah, berdoanya ya Allah, kepengen bertemu dengan Rasulullah, kekasihmu, dalam mimpi jadilah. Cara nak bertemu dengan dia itu pertama banyak selawat itu tentu ya. Pak Ustaz, aku sudah berselawat. Cara lagi, aku sudah baca surah Muhammad dan sudah cukup. Coba terapkan dalam hidup ini apa yang selama ini dikasihi oleh Rasulullah, yang disenangi oleh Nabi itu, yang boleh disenangi oleh Rasulullah itu. Kita tahu dan kita jalani, nah coba lakukan. Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang kami hormati, menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesenangan, dan kemudian jalani seluruh ibadah yang telah kita selama ini kurang ibadah selama arti dalam setahun ini kita tidak pernah melakukannya, di bulan Ramadan ini kita lakukan. Kalau kurang baca Quran, baca Quran. Maka sekarang memang sudah ada grup WA. WA ini ada namanya grup Hataman Quran. Kita ada grup Hataman Quran. Bahkan aku ini bergabung dengan para kuah-kuah di Musirawas J. Nah dalam tahun ini kami kurang. Lagi bulan Ramadan pasti ngegas saling nyetor. Apa memang harus nak didengarkan? Tidak ada minta dengar untuk ngaji itu didengar itu tidak seakur gawe namanya. Kita ni maco dewe, tapi kami kita ngomong dengan grup tu. Akulah sudah kan di grup juz 1 sampai juz 30. Mulai Haji Ahmad Jaya, aku ngambil juz 1 je Haji Ahmad Jaya. Aku ngambil juz 20, aku ngambil juz 3.
Setelah itu kita melapor, aku sudah jus 3 dicontek, aku sudah jus 2 dicontek. Kita nyanting dewek di rumah. Ada kalender yang lama-lama itu yang tak dipakai lagi itu. Jus 1 sudah dibaca di bulan ke. Jus 3 sudah dibaca di bulan ke. Jangan ribut nak urutan, aku nak jus 1, jus 2, tak bertemu. Karena ada kawan kita nak baca jus ini. Biarlah dia tak berurutan, yang pentinglah sudah kita baca. Tak itu. Alhamdulillah tahun belakang terjalani. Kelar kita baca itu. Mendak macam itu, tak hati, tak berisu. Apa kita nak melok yang kita dalam di masjid dengan kawan-kawan kita sesudah sholat subuh itu, kita lah nak ada gawe lain, nak pergi, nak ke tempat lain, nak bergawi dan sebagainya. Nah, yang kawan-kawan yang di tadarusan sudah kebiasaannya, lanjutkanlah. Nah, di mana baik kita baca? Nah itu, nah itulah namanya kelembutan hati. Jangan jadi perdebatan. Di mana jadi perdebatan? Ketika kita masuk kawan kita di grup itu, langsung dia sebelum mohon maaf aku nak keluar. Karena kejenuhan ria. Ya Allah. Aku yang ria itu. Maco dewe cuma melapor ria. Jadi macam mana dengan orang tadarusan yang pakai mic? Itulah hati namanya. Lah sudah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau sudah ada penyakit dalam diri ini, segumpal darah yang hati itu ada penyakit, apapun tidak nerima ngaruh. Tidak nerima ngaruh. Dalam urusan itu dia punya ria. Dia tidak maju itu. Apalagi sudah usul-usul yang lain bu. Aku ini diamanahkan jadi kasih haji dan umroh di Kemenang Kurantara. Aduh, saya berhentilah nak haji 25 juta, kita taruh sekarang 20 tahun lagi berangkat. Duit itu kemana? Ya, uang bangun rumah. Itu siapa yang bangun rumah? Bangun jalan tol, bangun apa? Iya. Kita masih berangkat, duit diputar. Dia dah tahu kalau naik haji itu di pemerintah sudah mensubsidinya. Malah sampai ke sana berapa kan? Bendera itu. Selayaknya naik haji itu sekarang itu 76 juta kan dalam haji Ramadan. Dia berapa kali ke Mekah itu. Biaya 40 hari dengan hotel yang mewah dengan makan yang bagus itu sudah 76 juta. Tapi kenyataannya naik haji 2 tahun terakhir sebelumnya cuma 33 atau 30 sekian. 33 sekian itu kemudian di asrama haji dapat lagi namanya dipping cost ya 1.500 rial. 1.500 rial itu 6 juta. Anggapnya 33 per 6 lah 27. Dibantu oleh gubernur sejuta 26. Umroh sekarang berapa? 10 hari bahkan 8 hari. Naik haji 8 hari. Apa kita nak ingat? Mungkin kayak diputar wong diuntungkan. Hilang, jangan itu. Tidak naik haji itu. Kalau berpikir seperti itu, yang penting ada duit daftar. Daripada emas banyak di rumah ibu, ya dikumpulkan, jual separuh, daftar haji. Nak berangkat, nak ida. Nak bertemu ida. Nah sekarang lunak. Aku jelaskan. Kalau peraturan 2020 kemarin bahwa ke bawah orang itu bisa melimpahkan porsinya dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan suami, dengan istrinya ketika dia sudah melunas berangkat baru boleh melimpahkan. Tapi sekarang saya orang tua kita menangkar haji, umurnya lah tua, baru menangkar haji setahun dia meninggal, boleh dilimpah porsinya dengan anaknya. Tentu amal hajinya dapat. Nah, sekarang aku banyak orang terhaji. Di Pulau Utara itu yang meninggal tidak diganti oleh anak. Terbukti. Nah, itu ya. Ibu yang akan main sampai ke sana aku udah lapor sekedar ini selingan. Jangan sampai kita nih yang bicara hati dan dina. Mula lebar. Sampai kami ini tertunda 2 tahun dan naik haji itu.
karena corona. Alhamdulillah sekarang nggak lagi. Di sini tengok kita pakai masker lagi. Ada dikit, aku mau bayar ke siapa? Karena aku ni kalau tak bawa balik lagi bu. Lah di motor, dah jalan, ada mau masker, bawa lagi. Dah baca 2 tahun bermasker. Rasanya tidak makai, tidak pidi. Tapi pakai dah aku. Bagus pula sebenarnya. Keluar bermotor, debu dah masuk dan sebagainya. Allah Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian dibalik dari amalan itu tidak perlu pelajari lagi. Ibu belajar, ibulah yang mengamalkan apa yang selama ini yang diamalkan. Istiqomah lah apa amalan ibu. Nak baca Quran, nak baca berzikir, nak apa yang biasa sedekah tiap hari, seralat, nak menjelang sore, umpama nak menunjuk orang lain. Amalan-amalan itu teruskanlah membaca Al-Quran dan sebagainya. Tarawih pasti. Usahakan tarawih itu tiap malam, ibu, biar badan sehat. Usahakan bersama berjamaah di masjid. Bukan tidak boleh di rumah, itu salah pula. Harus di masjid, tidak harus di masjid. Tapi pun di rumah, tidak kau niat, tidak latas, tidak gairah. Ujungnya soalnya di rumah itu duduklah. Ujungnya pakai 4-4 lah. Nah, cepat kan? Pakai tidur dulu. Nah, tidur dulu baru nak terawih rumah. Jadi kerjalah, pokoknya usahakan. Yang kekenyangan tuh apalagi ke masjid selesai urusannya. Tambah lagi ada imam yang cepat, selesai. Tidak main kenyang lagi, lapar lagi. Iya, berkeringat, gairah, sehat badannya. Itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu aku bawa ini ya, bawa hadis kursi ini. Nah ini aku tambahkan lagi bahwa di bulan puasa itu, ibu, awas jangan sampai kita tidak melakukan ini, menyegerakan buka puasa. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna haba ibadi ila ajalah umul fitrah. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling cinta kepadaku ialah seorang yang menyegerakan berbuka saum. Nah, ini hadis kursi itu adalah hadis yang dari Allah, ya, tapi diriwayatkan. Nah, itu riwayat Ahmad dan Tirmizi yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadis ini menganjurkan orang yang saum untuk berbuka segera setelah diketahui matahari benar-benar telah terbenam, baik saum wajib yakni saum bulan Ramadan dan saum nazar ataupun saum sunnah. Jadi Allah senang niat kalau nengok hambanya ketika dia berpuasa dia segerakan, yaitu makan atau berbuka puasanya. Jadi ketika datang waktunya berbuka, usahakan banyak sunnah yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah. Makan manis dulu. Ada ngomong air putih dulu, air hangat dulu. Yang bagus itu manis dulu. Karena dalam ilmu kedokteran ketika kita perlu lapar, ketika kita makan manis akan jadi bagus. Bapak-bapak hindari merokok dulu. Ada ketika berbuka, merokok dulu juga. Itu pun nak ambil sunnah Rasul, ambil makan kurmanya, datang dia merokok. Iya, hati-hati itu. Rokok telah sudah ada hukumnya, hukum makruhnya, ya. Malah ulama adalah yang mengumumkan. Bukan lagi makruh katanya, rokok itu diharamkan. Tapi ada lain alasan-alasannya. Ya, ada alasan-alasannya. Karena yang dianggapnya haram itu adalah ketika merokoklah 2-3 bungkus sehari. Sementara rokok itu harganya paling murah 25.000, ngurungi beli beras. Nah, itu hukumnya itu, nah itu maksudnya. Artinya kita sudah zalim kepada orang lain. Seharusnya kan 25.000 kan beli beras, saya dapat 2 kilo. Datang kita beli rokok sebungkus untuk kita dewek. Sementara 2 kilo ini baca dimakan oleh 5. Itu makanya para ulama ngomongkan bahwa ini ngarahkan dapat bagus, nah itu sebenarnya.
Tidak orang-orang, oh ini pokoknya hukumnya hukum makruh hijau. Ini kajian itu maksudnya tuh. Oke, lanjutkan. Jadi segerakan ya di masjid, usahakan makan kurma dulu, minum air dulu, baru azan. Kalau untuk waktu itu seperti itu, jadi dia ini dulu minum langsung sholat. Sudah sholat maghrib, langsung baru makan. Tapi mun kita ini mau aku dewe jujur baik. Kaki dulu, kena makan dulu. Sudah makan baru nak sholat maghrib. Ya Allah, kebiasaan lah ya, baguslah. Jangan perlu saja dirubah, beribut dalam rumah, bempasan piring gara-gara soal. Di bininya sholat dulu, kaki dulu makan dulu. Nah, merajuk kita di Maraca itulah juga makan-makan. Laju puasa siang malam. Ya jangan dulu ya, kena segera. Kemudian berkenaan dengan ini kita dapati beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul wisra. Selama orang berbuka saum dengan segera, senantiasa berada dalam kebajikan. Jadi selama orang itu berbuka saum dengan segera, senantiasa berada dalam kebajikan. Maka kita disunahkan juga ketika nak berbuka itu nunggu. Makanan rata hidang itu nunggu. Nah itu. Nunggu namanya itu. Nah itu lebih bagus bro. Nah makanya urusan berbuka puasa ini memang ibadah, jangan masih. Kan kamu diajak-ajak uang, dihadiah-hadiah uang di tempat-tempat yang tidak benar. Ya, buka bersama. Nak nyenangi hati kita, tapi tempat yang tidak bagus. Padahal kita lakukan ini ibadah, maka habis. Hilang ibadah tadi, nah itu maksudnya. Selama umatku melambatkan sahur, nah ini tentang sahur. Selama umatku melambatkan sahur hingga dekat waktu imsak dan menyegerakan berbuka sahur pada waktunya, senantiasa berada dalam kebajikan. Riwayat Ahmad yang bersumber dari Abi Dzar. La tazalu mutazabi ghairi ma'aharu sahur wa ajalul wisra. Jadi artinya ketika orang itu, nah kalau untuk sahur, jadi ini, kalau untuk berbuka segera kita nak cepatnya, nak ditunggunya, kalau waktu sahurnya dilambat-lambatkan juga. Jangan jam 2 sahur, bangun sahur. Jadi dia makan sahur itu disunahkan di sini, lana dekat-dekat imsak. Masuk akal itu, biar ada laparan. Kalau kita makan sahur jam 1, jam 2, asli masih lama besok tuh. Tapi kalau nak imsak, kena apa ini kelebihannya? Kalau kita makan sahur lalu mendekati imsak, sebentar lagi sholat, panggilan sholat subuh. Terkejar kita sholat subuh. Tapi kalau nak buktinya, makanlah sahur kamu jam 2, nah kantuk jam 3 tidur. Apa terbangun, uanglah balik dari sholat subuh. Masuk akal. Jadi maksudnya itu kita ini selain ngerjokin sunnah, kita jumlah dulu apa yang hasilnya dari apa yang kita kerjakan itu. Maka Allah ngabarkan dalam Quran, ketika kamu melakukan amalan itu ada hasil dan ada kebaikan, kabarkan kepada orang lain. Oke itu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud diutiskan sebab dan rahasia menyegerakan berbuka sahur. Nah, artinya rahasianya agama akan senantiasa tampak siarnya dengan nyata selama orang Islam berbuka sahur dengan segera tepat pada waktunya, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani melambat-lambatkannya. Oh dia ada puasa juga berarti. Orang lain kalau puasa juga dia melambat-lambatkan. Nah kita disuruh bersegera, jangan sama dengannya.
Ini aku baca terjemahannya ya, biar dia ini. Kemudian dalam hadis kursi lainnya terdapat berbagai hal tentang saum, antara lain apa katanya, kebajikan itu 10 kali ganda dan akan kutambah lebih dendam kejahatan hanya dihitung 1, dan akan kuhapuskan saum itu untukku, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Saum itu adalah temeng dari siksaan Allah, laksana senjata damai terhadap pedang. Jadi ida ini bu, tidak main-main. Saya ulangi, segerakan berbuka ketika bulan Ramadan, lambatkan makan sahur. Jadi kuulangi, kalau kita melambatkan makan sahur itu sampai tidak menjelang imsak, berarti sebentar lagi akan panggilan azan, kita pasti sholat subuh. Tapi kalau kita bangun jam 2 langsung makan sahur, pasti ngantuk, pasti tidur. Pas waktu sembahyang kita masih tidur. Ada lagi yang tidak galak bangun-bangun malam, dia tidak galak makan sahur, ada juga. Nah itu lain pun, itu namanya tidak mengerjakan sunnah Rasul sesuai yang dianjurkan tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dua bahasan ini artinya luar biasa kenyataannya. Saya ulangi, menghadapi bulan Ramadan ini dengan bersenang hati, dan kemudian setelah kita melaksanakan bulan Ramadan nanti, amalia bulan Ramadan itu kita kerjakan, dan kemudian saya menyampaikan hadis kursi yang disampaikan dalam kitab ini adalah bahwa segerakan berbuka dan kemudian lambatkan makan sahur. Dua macam itu baik kita kerjakan, dapat faedah yang luar biasa. Mudah-mudahan. Nah, punya tahu makan kurma itu disunahkan 1 bijinya 1. Kemudian 3, kemudian 5, nak 7 jadi juga. Nak 9 jadi juga, nak 13 kekenyangan. Ganjil terus. Ganjil terus itu maksud. Rupanya dalam kajiannya, ketika kita makan ganjil itu menjadi obat. Ketika kita makan genap, kalau Allah bisa tidak baca ngomongnya. Jika kamu makan genap, aku dah sakit, protes mulu dengan aku. Dia pokoknya dianjurkan makan ganjil. Karena kalau kamu makan kurma ganjil itu akan menjadi obat. Di situ kajiannya. Tapi tidak sebaliknya, aku nggak ngomongnya. Ya, kali kamu protes kan? Ya. Jadi intinya makanlah yang ganjil-ganjil. Jadi lemak gula, kita makan ganjil kan? Pas ngambil siko, ada tuh 3 lah gitu. Setelah 3 ngambil 5. Setelah ngambil 5 itulah kawan ngomong, ayo masih banyak yang lain loh makan ini. Allah Akbar. Bapak-ibu yang kami hormati, tanpa terasa, juga di luar sudah siap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan menjadi berkah dan kemudian akan menjadi bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan aku bukan ngajari sekedar bertawasul bil haq, bertawasul bil haq. Seandainya yang disampaikan tadi ada yang menyinggung perasaan, mohon maafnya. Tapi penceramaan kan tidak nyinggung tulah. Iyo, uang hobi berjudi pun kita larang, tersinggung dia. Yang tak kena sholat, kita nyuruh sholat, tersinggung. Dia kata yang tersinggung. Ya, pokoknya manusia itu tersinggung itulah. Tapi 2 itulah yang penting. Dalam hidup ini nak selamat, 1 sabar dan bersyukur, 2 sering-sering terima kasih dan sering-sering minta maaf. Aman. Terima kasih untuk kita selagi uang kelebihan. Kalau ada nyakit uang, kita minta maaf. Bahkan kita disakiti uang baik, kita minta maaf. Contoh, mau kan lagi berdiri, ada minyak kakiku sebelah kan, aku ngomong, maaf kak, kaki aku ini tadi dibakar. Ya, ditijak kan, aman berasa. Lah apa kau minta maaf, minyak kau itu nggak mau. Aku marah, kakak lebih marah, jadi lebih baik aku minta maaf. Maaf kak, kaki aku ditijak. Nah, itu ya. 2, minta maaf, banyak-banyak terima kasih. Kemudian banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak sabar. Bapak Ibu kami hormati, mungkin itu yang dapat disampaikan, tidak kurang mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu di waktu-waktu yang lain ya. Kita tetap disehatkan badan oleh Allah, dipanjangkan Allah umur, dibukakan pintu usaha. Itu penting. Jadi berdoa dengan Allah ini bukan kita rezeki Bu.
minta rezeki tetap, tapi jangan rezeki pintu usaha. Kalau rezeki ini, tadi sebentar lagi ada makanan, dapat rezeki. Siang dapat rezeki. Nah pintu usaha pun yang penting tuh. Pintu usaha, ada uang ini kan, banyak usahanya, ada rezeki harian, ada uang ini kan, ada rezeki mingguan, ada rezeki bulanan, ada rezeki tahunan. Banyak rezeki itu. Kena umat Islam harus banyak rezeki, kena umat Islam disuruh beribadah, disuruh memujud, disuruh bersedekah, disuruh berzakat, disuruh berkorban tiap tahun, disuruh naik haji. Nah itu kajiannya. Kalau ngomong Islam disuruh sarok, dia bilang kawan dalam begitu. Mengatakan Islam itu suruh ngajak sarok. Tidak benar untuk ngajar. Disuruh banyak. Oleh karena kita harus berbuat tadi. Karena persiapan dunia ini untuk sampai ke akhirat. Berbuat sekarang, tapi jangan dikejar. Dunia semakin dikejar semakin jauh. Ya, kalau dapat juga banyak, tapi intinya jangan dikejar. Yang penting banyak beribadah dan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, itu dapat disampaikan. Bila kurang mohon maaf, sudah Allah mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.